Annyeonghaseyo, balik lagi dengan gua Gian and welcome to Breakdown. Di dalam Breakdown ini gua akan membahas seputar film yang ada di layanan streaming dan bisa juga lu tonton di TV. Dan sekarang gua mau bahas film yang berjudul The World of the Married finale episode 12 sampai 16. Gue ingatkan di sini adalah spoiler konten. 지선우, 사랑한다. 이태호가 선택하는 걸 보고 싶어. 나한테 여자는 지선우 하나밖에 없어. 저를 다 속이지 마! Ini adalah spoiler konten. Oke, jadi dari episode 12 sampai 16 bercerita tentang akhirnya masuk nih ke babak ketiga atau babak final dari perjalanan tentang Sunwoo dan Tae-oh. Apakah mereka akan balik lagi? Akan mereka berpisah selamanya? Dan bagaimana nasibnya Junyoung setelah ini semua berakhir? Oke, kita masuk ke dalam plot. Akhirnya sampai juga nih kita ke dalam penghujung babak ketiga di drakor ini. Ini sebuah perjalanan yang emosional tersendiri ya. Selain memang serial ini bicara tentang 3 hal penting. Yang pertama, awasi handphone pasangan Anda. Yang kedua, jangan nikahin filmmaker. Dan yang ketiga, orang Korea tuh nggak tahu ya caranya bisik-bisik. Soalnya tuh ngebisikin orang, tapi suaranya tuh dari ujung ke ujung. SC ini parah banget. Tapi series ini juga sebenarnya mengenalkan kita betapa destruktifnya nih ketika siapapun itu mempermainkan sebuah komitmen. Dan ini baik komitmen di hubungan, pekerjaan, persahabatan, kepercayaan. Jadi bukan komitmen dalam pernikahan saja. Nah, jadi dari episode 1 sampai 15, buat gue tuh series ini berhasil nih mengcapture 3 babak perjalanan cerita yang memang bikin audiensnya tuh jungkir balik. Namun dalam episode terakhirnya ini nih, serial ini terlalu berusaha untuk meyakinkan kita bahwa ini adalah ending yang paling sempurna dari sempurna. Tapi malahan jadi keteteran dan mematahkan semua jernih emosinya. Jadi gue merasa kayak ada terlalu ingin membuat konsep bahwa tidak ada nih pemenang dalam perceraian. Dan pengen banget ngasih gambaran sebuah kekosongan dari perjalanan panjang Sunwoo gitu. Tapi malah bikin epilognya jadi emotionless dan malah ngelakuin semua pantangan dari semua hal yang membuat sebuah series itu tumpul. Di dalam breakdown ini, gue akan fokusin kenapa dalam episode 16 ini bagaikan makanan lezat, namun pas dikit lagi habis, tau-tau lu tuh jadi begah dan gak enak ngabisinnya. Karena gini, satu hal yang membuat series ini brilian dari episode 1 sampai 15 adalah karena konfliknya itu cepat tanggap, baik sedang memanas ataupun lagi mereda. Terus nggak ngulur waktu dan yang pasti tidak repetitif. Namun dalam episode 16 semua dosanya dilakukan. Yang pertama, episode 16 ini konfliknya tuh nggak cepat tanggap. Ketika memang bibit problema utamanya tuh muncul di plot, yaitu Tae-oh masih berkeliaran sebagai problem, film ini malah membuat karakter di sini, bahkan si Sunwoo pun jadi lambat reaksinya. Si Sunwoo jadi celingak-celinguk, nggak tahu siapa yang nguntit, padahal udah jelas banget itu jaraknya deket banget. Si Jae-hyuk itu yang ngeliat Tae-oh di bar tiba-tiba nggak bisa ngejar nih orang, kok jadi The Flash atau gimana nih. Terus reaksi mereka tuh jadi lambat dan sangat terlihat menanti disamperin. Jadi contohnya ada part yang jangan bilang deh soalnya lalalala. Belum apa-apa udah bocor bilang semua, kayak ya ampun ini jadi nggak konsisten gini pendiriannya. Alhasil sampai ke dalam momen Tae-oh ternyata membawa Junyoung, audiens kayak dari tadi kayak kalau emang mau dibawa ke plot ini. Dan itu menjadikan masuk ke dalam poin 2. Akhirnya kita tuh merasa bahwa dalam penyampaian ini film tuh ketahuan banget sedang mengulur waktu. Masalahnya kalau caranya seperti itu jadi gagal memanas kalau misalnya penyampaiannya tuh gitu. Kenapa? Karena series ini udah masuk ke dalam babak epilog, tapi maksain mau ada konflik yang wow. Ibarat nih guys, kalau misalnya ada film panjang udah tinggal 5 menit lagi durasinya, tahu-tahu malah munculin konflik baru yang memang harus diselesaikan dalam durasi sisa itu, plus harus nyelesain endingnya sekaligus. Nih, awal dari episode 16 itu adalah payback dari journey karakter yang sudah 15 episode itu diinvest dengan baik. Karena gini, kalau misalnya kita summarize, keluarga Yerim itu adalah the one who survive walaupun hampir gagal. Sunwoo dan Junyoung itu sudah saling rekonsiliasi atau memulihkan lagi hubungan yang memang sudah buruk dan seperti semula. Terus karakter lain pun juga udah mendapatkan baik reward atau punishment-nya secara konsisten dan ini sudah sesuai dengan konsekuensinya. Kayak udah jangan maruk sama konflik dalam storytelling. Karena menurut gue ini adalah sebuah keegoisan filmmaker yang gak percaya sama mengalirnya cerita yang sudah mereka build up. Kenapa menurut gue egois? Karena ini tuh sah-sah aja. Film ini tuh ketagihan sama respon twist dari audiens karena memang itu tuh selalu berhasil mencuri hati kita dalam setiap episodenya. Kenapa itu berhasil? Kan memang dari segi skemanya juga itu jernihnya sedang naik. Kalau misal epilog kan sedangnya saatnya lagi eskalasinya diturunin. Tapi film ini tuh kayak malah maksain banget semua harus bad ending.
pertemuan terakhir dengan Tae-oh tuh sengaja jadi repetisi kayak iye kita paham dia itu fail. Kayak ngapain sih ditarik ulur sama plotnya kalau misalnya nggak dibikin informasi baru. Terus akhirnya kaburnya Junyoung itu jadi sangat out of context. Karena gini nih, Junyoung itu kan nggak tahan sebenarnya karena ibunya tuh membuka pintunya lagi untuk si Tae-oh. Sehingga pas lagi adegan akhir si Junyoung tuh kayak shock, makanya dia kabur. Tapi dosanya di sini, hilangnya setahun itu kok bisa ya di kota kecil yang memang informasi bisa tersebar sebegitu gampangnya. Dan ini yang paling penting juga, seorang Junyoung itu dengan segala sifatnya dan segala dimensi karakternya bisa hilang setahun itu nggak aci wey. Lagi pula memang siapa sih yang menerima Tae-oh di sini? Itu guys, si Sunwoo dalam adegan itu sebenarnya dia tuh cuma melakukan refleks sebagai human being kalau misalnya ada kecelakaan. Terlebih lagi dia kan title itu adalah dokter yang memang profesional. Ya mungkin part itu adalah mantan suaminya adalah dikit. Tapi mau itu Tae-oh kek, mau itu Mas Mulyono, Mas Sumurnono, kalau misalnya lo dokter, di radius 10 meter tuh ada kecelakaan, ya itu udah jadi autopilot lu ketika lu langsung melakukan pertolongan pertama. Masalahnya di sini, kenapa penafsiran singkatnya si Junyoung yang memang di sini sudah menemukan rekonsiliasinya, itu bisa memutuskan untuk hilang setahun. Alhasil kita kan jadi masuk ke poin nomor 3, dosa yang dilakukan sama episode 16, yaitu menjadi repetisi, di mana semua perjalanan tokoh yang memang sudah konsisten itu dibalikin lagi ke square one. Sunwoo nggak jadi rekonsiliasi isunya dengan Junyoung selama setahun. Pernikahannya Yerim jadi falling apart. Tae-oh balik lagi ke Tae-oh yang awal minus kebahagiaan. Jadi dari yang cerita itu dituturkan dengan surprising, menjadi film yang memang harus dipuji sama audiensnya, tapi malah backfire. Oke, kita masuk ke dalam cast. Kita ada Kim Hee-ae sebagai Sunwoo, Hae Jun Park sebagai Tae-oh, Han So-hee sebagai Dakyung, dan Jeon Jin Seo sebagai Junyoung. Untuk The World of the Married ini disutradarai oleh Wan Il-mo. Overall, gue suka nih ketika dibalik konflik yang memang memanas ini, secara perlahan ini rentetan solusi itu mulai terpampang. Dan solusi ini terbuka sendirinya buat karakter arc-nya masing-masing. Oke, kita masuk ke dalam rating. Untuk hasil akhir dari episode 12-16, gue rate itu 6/10. Memang yang paling membombardir di sini adalah episode 16. Karena itu yang bikin invest gue sama arc story-nya tuh ambiar di ujung. Karena di akhir cerita, film ini tuh terlalu berusaha untuk membawa lagi audiens ke wahana yang mengacak-ngacak hati, padahal kita semua tuh udah siap take off. Jadi kenapa lo ngasih konflik besar yang udah jelas sekarang tuh kita sudah masuk ke babak epilog? Jadi audiens tuh udah siap-siap tutup buku nih, malah disuruh baca lagi tulisan panjang terus mepet di ujung gitu. Mungkin beberapa ada yang suka dengan journey yang seperti itu. Namun kalau gue pribadi nih, tindakan itu di dalam plot tuh sangatlah disayangkan. Dan itu bisa menjadi sebuah contoh buruk dari bagaimana bad ending itu di-establish. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri tentang film The World of Merit, terutama episode 12-16, atau punya rating sendiri tentang episode itu, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club. Dan kalau misalnya lu suka nonton drakor, yang lu nonton film The World of the Merit, baik itu di streaming atau di TV, share. Dan ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gue Gian. Kamsahamnida.